Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram. Hayyun la yamutu qayyumun la yanam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-alimil azim al-malikil allam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil anam wad-da'i ila daris salam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a subulas salam. Qala azza min qail fi muhkamit tanzil a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Balis sa'atu maw'iduhum was-sa'atu adha wa amar. Wa qala alaihi salatu wassalam iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdzabul hadits amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dimuliakan dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana judul yang tercantum dalam video ini merupakan kelanjutan daripada biografi Al-Imam Abu Hanifah. Dan langsung saja, Al-Imam Abdullah ibn Mubarak berkata, aku pernah berjumpa dengan orang yang paling gemar beribadah. Dia adalah Abdul Aziz ibn Abu Dawud. Aku juga pernah berjumpa dengan manusia yang paling wara', Fudail ibn Iyad. Juga pernah berjumpa dengan orang yang paling luas ilmunya, Sufyan Ats-Tsauri. Dan aku pernah berjumpa dengan manusia yang paling paham tentang fiqih. Dia adalah Al-Imam Abu Hanifah, dan yang beliau maksud dengan fikih di sini adalah al-istinbat, dari ijtihad, dari dalil-dalil yang ada, serta ilmu qiyas. Dan beliau juga pernah berkata bahwa aku tidak pernah melihat orang atau alim yang lebih faqih daripada Al-Imam Abu Hanifah. Beliau juga pernah berkata, jika bukan karena Allah kemudian Al-Imam Abu Hanifah, maka aku tentu akan sama dengan manusia awam pada umumnya dalam masalah ilmu ad-din yang mulia ini. Al-Imam Syafi'i bahkan pernah mengisahkan bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengenai Al-Imam Abu Hanifah. Apakah engkau pernah berjumpa dengan Imam Abu Hanifah? Beliau menjawab, orang ini, alim minal ulama ini adalah seorang yang bila jika ia katakan tiang masjid ini merupakan emas, sungguh dia akan mampu untuk mendatangkan hujah-hujahnya bahwa memang tiang ini adalah emas. Allahu Akbar. Sungguh kekaguman seorang imam besar terhadap imam besar yang lainnya. Al-Imam Adz-Dzahabi juga pernah berkata, beliau, Imam Abu Hanifah, adalah termasuk keturunan anak cucu Adam yang tercerdas, yang jumlahnya tidaklah banyak. Karena ia menggabungkan antara ilmu fikih, ketekunan beribadah, kewaraan atau kehati-hatian dalam urusan agama, serta kedermawanan. Dan beliau, Al-Imam Abu Hanifah, tak pernah sekalipun menerima hadiah apapun dari penguasa manapun. Al-Imam Adz-Dzahabi juga berkata dalam Syiar A'lam An-Nubala bahwa adanya riwayat yang dinisbahkan kepada Al-Imam An-Nasa'i juga Al-Imam Ibnu Adi bahwa mereka berdua melemahkan status Abu Hanifah. Kredibilitas beliau dalam ilmu hadis dan hafalannya adalah riwayat dan penisbahan yang tertolak. Kenapa? Karena begitu banyak pengakuan dan pujian dari imam-imam besar dalam bidang hadis lainnya yang hidupnya semasa atau minimal lebih dekat dengan Abu Hanifah ketimbang Al-Imam An-Nasa'i dan juga Al-Imam Ibnu Adi. Contohnya siapa? Di antaranya adalah Ali ibn Al-Madini, Yahya ibn Ma'in, Syu'bah ibn Al-Hajjaj, Israil ibn Yunus, Yahya ibn Adam, kemudian Abdullah ibn Dawud Al-Kharibi, Al-Hasan ibn Salih, dan lain sebagainya. Yang mereka tentu lebih tahu mengenai Al-Imam Abu Hanifah. Ibadah beliau dikisahkan oleh Asad ibn Amr bahwa beliau, Abu Hanifah, selalu sholat isya dengan sholat subuh selama 40 tahun dengan satu wudu. Artinya apa? Antara isya sampai subuh beliau selalu mengisinya dengan terjaga, tentu dengan ibadah, dengan sholat, dengan mutola'ah, dengan ijtihad dan istinbat. Hal senada juga diungkapkan oleh Yahya ibn Abdul Hamid Al-Hammani bahwa ia pernah menemani beliau Abu Hanifah selama 6 bulan, dan ia melihat bahwa Abu Hanifah selalu sholat
al-ghadah yang artinya salat subuh dengan wudu daripada salat isya al-akhirah, dan selalu menghatamkan Al-Qur'an sampai atau saat sahur tiba. Ini ingat di luar Ramadan. Al-Qasim ibn Ma'in juga berkata bahwa beliau selalu mengulang-ulang membaca ayat Al-Qamar ayat 46 yang tadi kita baca dalam muqaddimah, was-sa'atu mau'iduhum balis sa'atu mau'iduhum was-sa'atu adha wa amar, sambil dalam keadaan menangis hingga subuh menjelang. Teman-teman sekalian, mungkin ada yang bertanya-tanya di antara kita, lalu kapan beliau ini tertidur? Jawabannya ada pada ungkapan Ummul Walad atau asisten rumah tangga beliau. Beliau mengatakan bahwa sejak aku mengenal Al-Imam Abu Hanifah hingga kini, ia tak pernah kulihat tiduran di atas kasurnya di malam hari. Beliau hanya tidur di antara waktu zuhur hingga menjelang asar di musim panas. Dan bila di musim dingin tiba, beliau hanya tidur sedikit saja di awal malam, setelah isya tentunya. Sedangkan jika berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau benar-benar tak tertidur. Sedangkan di siang hari di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu, siang harinya ia gunakan untuk tawaf, salat, mengajar sebagaimana dikisahkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Daud. Bahkan muftinya Makkah, Sufyan ibn Uyainah berkata, tidaklah pernah datang ke Makkah di zaman kami hidup seseorang yang lebih banyak salatnya daripada Al-Imam Abu Hanifah. Al-Muthanni ibn Raja bahkan mengatakan, Al-Imam Abu Hanifah mengharuskan dirinya untuk berinfak 1 dinar, bukan dirham, dinar, jika beliau secara tak sengaja bersumpah menyebut nama Allah dalam hal yang beliau jujur dalam hal tersebut, bukan hal yang bohong. Ingat, beliau tak pernah berbohong. Ini menunjukkan kehati-hatian beliau agar tak mudah bersumpah menyebut nama Allah. Dan lebih hebatnya lagi atau luar biasanya, qadarullah, beliau selalu berinfak dengan jumlah yang sama yang ia berikan untuk belanja keluarganya. Jika misalnya 1 juta ia belanjakan, untuk keluarganya 1 juta pula ia berinfak di hari yang sama. Allahu Akbar. Kisah kewaraan beliau yang berikutnya. Ali ibn Hafiz al-Bazzar mengatakan bahwa Hafiz ibn Abdurrahman merupakan rekan daripada Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah memasok kain-kain, kemudian juga perhiasan. Dan suatu hari Al-Imam Abu Hanifah mengirimkan pesanan daripada Hafiz ibn Abdurrahman melalui perantara orang kirimannya atau utusannya, dan beliau berpesan bahwa di antara kain yang beliau kirim disebutkan A, B, C mempunyai cacat dan harus dijelaskan kepada pelanggan. Namun qadarullah, Hafiz ibn Abdurrahman terlupa, sudah terlanjur dibeli dan dia tak tahu pelanggan yang mana, sehingga sulit mencarinya. Mendengar hal tersebut, Al-Imam Abu Hanifah langsung menginfakkan seluruh hasil penjualan daripada kain dan perhiasan tersebut. Kedermawanan beliau juga tergambar dalam aktivitas sehari-hari beliau, di mana beliau bila berjumpa dengan seseorang, beliau akan bertanya pada orang lain apakah orang tersebut yang barusan lewat dan tegur sapa dengan beliau punya kesulitan dalam ekonomi. Bila iya, beliau segera mendatanginya dan memberikan bantuan. Allahu Akbar. Dan terakhir teman-teman sekalian, kita ingatkan dengan satu tanbih, khususnya bagi para penuntut ilmu yang baru saja hijrah, bahwa Al-Imam Ahmad ibn Hajar al-Haythami mengingatkan dengan tegas, ketahuilah bahwa kalian jangan salah memahami dalam pendapat para ulama mengenai Abu Hanifah, bahwa beliau termasuk ashabur ra'i, para pengusung ijtihad pendapat. Itu bukanlah berarti para ulama mengatakan beliau orang yang mengedepankan akal daripada nakal, daripada Quran dan Sunnah. Tidak, sama sekali tidak. Karena apa? Kata Al-Imam Ibnu Hajar al-Haythami, kami telah mendapatkan begitu banyak riwayat tentang beliau yang kesimpulannya bahwa beliau selalu mengedepankan Al-Quran, lalu sunnah Nabi, lalu qaul sahabat. Dan jika ada khilaf di kalangan sahabat, beliau mencari dulu yang paling kuat dan paling dekat dengan dalil, bukan langsung berijtihad. Jika tidak ada, barulah beliau berijtihad. Demikian teman-teman sekalian, semoga bermanfaat buat kita semua, dan semakin kita berhati-hati termasuk dalam menilai para ulama yang jauh kesolihan dan keilmuannya daripada kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.